Anak laki-laki itu hanya melihat busur dan panah di depannya yang tampak pas di tangannya. Lalu dia tidak bisa menahan diri dan segera mengambilnya. Segera setelah itu dia memposisikan dirinya dengan baik, menarik busur dan memasang anak panah. Dengan kekuatan yang dia kumpulkan, anak panah itu melesat. Anak panah yang terlepas segera berubah menjadi naga emas, meluncur ke langit. Detik berikutnya, langsung menghancurkan pegunungan di kejauhan, dan energi besar yang dilepaskan oleh busur dan panah sekejap memicu gempa yang mengguncang bumi. Ini membuat orang-orang dewasa yang sedang berbicara di dalam rumah terkejut. Mereka segera keluar ke halaman untuk memeriksa, karena busur dan panah itu adalah busur Tuhan yang diwariskan oleh leluhur. Beratnya mencapai 13.000 jin. Selain leluhur yang dulu, tidak ada orang yang bisa mengangkatnya. Karena itu ketua sekte segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang tersebut. Jika mereka bisa memikat orang ini, kekuatan sekte mereka pasti akan melesat tinggi. Namun yang mereka tidak tahu adalah, orang yang mereka cari adalah anak laki-laki kecil yang selama ini mereka anggap sebagai sampah. Ternyata beberapa hari yang lalu, sang dewa perang diserang saat sedang terbang. Jiwanya terlahir kembali dalam tubuh anak laki-laki yang baru berusia 10 tahun. Anak ketua sekte. Karena ayahnya meninggal, kini dia hidup bersama ibu dan neneknya untuk bertahan hidup. Sekte ini terpaksa tetap berdiri. Namun preman sudah lama mengincar harta sekte ini. Suatu hari mereka datang dengan paksa, menuntut ibu untuk menyerahkan sekte. Ibu, demi mempertahankan warisan suaminya, menolak untuk menyerahkannya. Saat preman hampir saja membunuh ibunya, anak laki-laki itu muncul tepat waktu. Namun, begitu preman melihatnya sebagai seorang bocah tanpa kemampuan, anak buah preman segera bersiap untuk memberinya pelajaran. Saat itu nenek tidak tahan dan berkata, dia menuduh preman dan anak buahnya membuli yang lemah. Tak takut dibilang orang lain, preman pun merasa tuduhan itu benar. Kemudian dia mengusulkan duel yang adil. Pihak yang kalah harus menyerahkan kendali sekte. Dan ibu demi sekte akhirnya setuju. Pertandingan pun segera dimulai. Putaran pertama adalah tes akurasi. 60 cakram dibuang dalam 3 putaran ke udara. Peserta harus melemparkan 3 buah dart setiap putaran. Siapa yang paling banyak mengenai dalam 3 putaran akan menang. Ibu memilih untuk maju pertama. Anak laki-laki itu langsung menyadari bahwa napas ibunya tidak stabil. Dia tidak mungkin menang. Ternyata di putaran pertama, ibu hanya mengenai 1 cakram dari 3 dart yang dilemparkan. Preman pun mengejek prestasi ibu yang dianggap tak layak disebut. Dan ibu pun merasa kalau ini berlanjut, dia pasti akan kalah. Namun, anak laki-laki itu berpikir cerdik. Dia berlari ke sebuah tempat dan mulai berkemih di sana, sambil berkata dengan keras bahwa angin terlalu kencang dan menyebabkan dia tidak bisa tepat. Aksi cerdik ini membuat ibu langsung mengerti. Ternyata angin mempengaruhi jalur dart. Pada tes selanjutnya, ibu sengaja melemparkan dart ke arah kanan. Akhirnya dalam 3 putaran dia mengenai 9 cakram. Sedangkan anak buah preman yang maju, pada putaran pertama berhasil mengenai 6 cakram. Namun, anak laki-laki itu yang berada di samping, hanya dengan menyentuh jarinya pelan, dengan mudah mengubah jalur dart mereka. Ini membuat anak buah preman hanya bisa mengenai 9 cakram juga. Dengan begitu, putaran pertama berakhir seri. Selanjutnya giliran kakak kedua yang maju. Dia cukup akurat. Dalam 3 putaran, dia berhasil mengenai 16 cakram. Melihat hal ini, preman pun memerintahkan anaknya untuk maju sendiri. Dan pada putaran pertama anaknya langsung mengenai 6 cakram. Pada saat itu anak laki-laki itu hampir meluncurkan dart. Namun, tiba-tiba preman menatap ke arahnya. Untuk menghindari ketahuan, dia pun memutuskan untuk menahan diri. Anak preman itu pada putaran kedua dan ketiga, masing-masing berhasil mengenai 8 cakram, dengan total 22 cakram, mengalahkan kakak kedua dan menang. Kemudian giliran kakak tertua, namun dia langsung berkhianat, beralih mendukung preman, karena dia merasa sekte tak mungkin menang, dan hanya bisa